Shalom anak muda, apa kabar minggu ini? Saya harap kita semua masih di dalam naungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala kasih setia-Mu kepada kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersatu di dalam Engkau Tuhan. Berkati kami di sepanjang ibadah kami Tuhan, agar sebagian dari firman-Mu Tuhan dapat kami tanamkan di dalam hati kami. Dan berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah. Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini kita akan memuji Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Badai menghadap, walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hati hanya untuk-Mu. Sama-sama katakan, walau badai menghadap. Badai menghadap, dan bumi bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Are you ready guys? Kata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Katakan sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dalam hati hanyalah untuk. Katakan lagi, lebih lagi, sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanyalah untuk-Mu penyembahan kami. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hati-Mu hanyalah untuk-Mu. Are you ready guys? Semua katakan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan, dan Engkau Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kerinduan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours. Amen. Forever, God here, and now be lifted high. God here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Sama-sama katakan God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Sama-sama katakan so here, I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. I am yours forever. Selalu katakan I am yours forever. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Halo Kak Kris dan Kak Love, apa kabar? Doing great, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Puji Tuhan baik-baik. baik-baik. Semua sehat, Dustin, Dafar? Puji Tuhan, Sehat puji Tuhan. semuanya, Sehat-sehat. puji Tuhan. Kemarin tuh saya sempat lihat Instagram, jadi ini ya, ngiklanin BPK ya sekolahnya, Dustin dan Dafar. Itu keren banget. Puji Tuhan lah. Mereka bisa diajak kerjasama untuk memerankan peran-peran di situ. Ya, luar biasa, jadi di briefing sedikit langsung bisa katanya. Iya. Good, good. Tapi di kehidupan sehari-hari Dustin dan Dafar saling tolong-menolong seperti itu kan? Oh iya dong. Kurang lebih lah ya. Dalam hal apa nih, main game itu? Yes. Biasalah brothers, suka ada clash-clash dikit, temenan lagi ya. Oke, thank you Kak Kris dan Kak Love. Hari ini kita itu ada di minggu terakhir sebenarnya di komunitas kita bahas tentang relationship selama bulan September. Jadi kemarin itu kita udah bahas tentang yang pertama pasangan yang seiman dan seimbang. Lalu gimana caranya kita memanage konflik di dalam relationship. Lalu minggu kemarin kita dengan Kak Radit dan Kak Joanna juga udah bahas tentang dampak pornografi di dalam hubungan pacaran. Nah, hari ini kita mau bahas nih sama Kak Christopher sebenarnya ini klise sih pertanyaannya kan. Dalam pacaran secara Kristen tuh ada batasan gak sih? Atau istilahnya jarak aman pacaran tuh berapa sih? 1 meter, 1 senti, atau gimana nih Kak? Iya, social distancing kan 1 meter nih. Pacaran tuh kadang gak ada social distancing gitu. Bahkan di corona nih suka susah social distancingnya ya buat yang pacaran ya. Nah itu dia. Iya, di pandemi ya. Iya. Sebenarnya ya minimal nggak minimal nggak kayak pandemi 1 meter gitu. Maksudnya aneh juga ya pacaran 1 meteran gitu. Terus kalau nonton bioskop terus beli tiga tiket gitu. Lu tas terus baru satu pacar lu gitu. Kalau buat gua pribadi, maksudnya buat kita pribadi, kita percaya kalau istilahnya pacaran Kristen, pacaran yang sehat, pacaran kudus itu seperti apa, itu adalah respon dari menyadari bahwa Tuhan yang kudus itu di antara kita. Misalnya gini, contoh sederhana ya, maksudnya gini, kalau lu tahu, misal lu tuh laki-laki terus lagi pacaran, istilahnya dan orang tuanya tuh perempuan pacar lu itu ada di situ, lu kan pasti nggak bakal aneh-aneh kan? Iya. Nah buat gue buat kita sesederhana itu sih, kalau lu sadar bahwa Tuhan ada di situ,
itu bakal jadi istilahnya pacaran paling kudus yang pernah ada, karena lu menghormati hadirat Tuhan. In the end of the day, buat kita pribadi kekudusan itu adalah respon dari menghormati Tuhan yang kudus yang ada di situ. Yes. Jadi kalau dari sana sebenarnya udah patokannya udah jadi itu sebenarnya. Karena Bapa di sorga kasarnya istilahnya kayak kalau tadi bilang orang tuanya ada di situ, bapaknya di situ, lu nggak bakal macem-macem, apalagi yang kayak gini kan, ini anak Tuhan soalnya yang lu pacarin kan, dan Tuhan ada di situ. Emang bapak gue Iya, itu. jadi pasti lu nggak bakal aneh-aneh gitu. Buat gua itu sebenarnya harus jadi prinsip yang standar, harus dipegang. Pandangan itu bahwa Tuhan yang kudus tuh ada di antara kita, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ, dan pacaran kita sebuah respon dari penghormatan kepada Dia yang kudus yang hadir di antara kita. Kalau bicara ayat, batasannya khususnya dalam konteks mungkin sentuhan kali ya dalam hal ini ya. Gua lucunya ada satu ayat yang mungkin menurut orang pasti akan bilang gue tarik out of context, tapi buat gue ini bisa sangat dipakai. 1 Timotius 5 ayat 2. 1 Timotius 5 ayat 2 dibilang perempuan-perempuan tua haruslah kau perlakukan sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi dilambangkan bahwa hubungannya itu harus sedekat kayak laki-laki itu harus anggap pacarnya itu kayak adiknya sendiri sebenarnya. Jadi penghormatan itu seperti itu. Jadi kayak misalnya gandengan boleh nggak sama adik sendiri, ya wajar-wajar aja. Gue sampai sekarang nih sama adik gue yang paling kecil, si Audrey, kalau mau nyebrang jalan nih kita lagi rame-rame, pasti gue punya refleks mau gandeng dia, karena buat gue nih adik gue paling kecil dan perempuan. Ya apa dan mengenai cipika-cipiki umum, kita kalau ketemuan udah pasti keluarga tuh cipika-cipiki semua. Ya terus pelukan itu umum, maksudnya kalau ketemu juga kita pasti hak, maksudnya dengan kasih. Tapi ya tadi bukan masalah boleh apa kagak, tapi motivasinya itu. Ya. Jadi kalau gua sih ya, kita secara kita sepakat bahwa apapun yang nggak akan kita lakukan ke kakak atau adik kita, mestinya nggak kita lakukan terhadap pacar kita, karena itu udah kejauhan. Jadi patokannya harus kayak gitu, lu mesti menghormati dia, melindungi dia, menjaga dia, mengasihi dia seperti adik lu sendiri dengan sikap yang murni. Makanya ayat ini walaupun konteksnya tentang sikap kepada orang-orang di sekeliling ya, saudara seiman, orang laki-laki yang lebih tua seperti ayahmu sendiri, hormati dia. Yang sepantaran kayak brothers, kayak teman lo, benar-benar jadi teman. Ya perempuan-perempuan tua harus hormati seperti ibumu sendiri, dan perempuan-perempuan muda harus seperti adikmu. Ya, bukan kayak adik ketemu gede gitu yang manipulatif gitu bro, bukan, tapi benar-benar Adik-adikan. bukan yang gitu ya. Ini adik yang benar-benar real, jadi kita hormatin dia Murni gitu. dan kita lindungi dia dengan seperti melindungi adik kita sendiri, dan lu nggak bakal macem-macem kan ke adik lu, ya kan? Gitu sih. Itu tentang batasannya kalau menurut gue. Di luar dari itu udah kejauhan sih. Atau kalau boleh secara kontroversial gue rangkum di poin ini, at least apapun yang membangkitkan gairah di dalam diri lo, jangan lakukan itu. Dan tiap orang batasnya kan beda-beda, ngerti nggak? Ada orang yang cuma deketan doang udah nyetrum, ada yang gandengan dulu baru nyetrum, ada yang pelukan dulu baru nyetrum. Jadi apapun itu yang bikin nyetrum, jangan lakukan, jangan dilanjutin gitu loh, karena kesetrum berdua bisa kebakar Kata habis itu firman mati. Tuhan kan jagalah hati dengan segala kewaspadaan kan. Jadi yang mesti dijaga itu memang hati Pertama kita hati. yang terpenting kan, dan itu harus waspada katanya. Jadi kita nggak bisa kayak menjalankannya dengan jalanin aja lah, ngelus aja gitu. Nggak bisa kita, apalagi pas lagi pacaran. Pasti kan aku yakin ada percikan-percikan asmara di antaranya, dan kita harus menjaganya terus tuh dengan waspada gitu. Jadi nggak bisa nyantai aja, tapi kita tahu banget, makanya pentingnya dari awal kita tahu ini semua inisiatifnya Tuhan, bahwa kita bisa berpacaran itu bukan karena kehendak kita, tapi ada seorang pribadi yang jadi inisiator utamanya. Jadi kalau kita menyadari ini semua dari Tuhan, kita menjalaninya dengan penuh kesadaran juga, ini semua anugerah Dengan kita bertanggung bersama jawab. nih, dipertemukan oleh Tuhan, itu semua anugerah. Jadi saat menjalankannya itu penuh dengan ucapan syukur, dan lewat ucapan syukur pastinya kita jadi memberikan yang Menjaga. terbaik untuk Tuhan. Istilahnya kasarnya kalau lu dikasih mainan gitu dalam tanda kutip ya, dikasih mainan sama orang tua lu, kalau lu bersyukur, lu akan jaga mainan yang Iya, gak akan nggak hancurin. dirusak, iya. Jadi buat gue sama persis, kalau lu tahu nih anak Tuhan dan Tuhan kasih kepercayaan buat jadi pacar lu, dan one day mungkin akan jadi suami atau istri lu, lu nggak akan rusak dia gitu loh maksudnya. Apalagi dia bukan mainan. Iya, apalagi dia bukan mainan, ini benar-benar kepercayaan Jadi besar. harus dijaga. Ya anaknya Tuhan sendiri, gitu sih. Yes, jadi menarik banget ya. Jadi bukan masalah pegang tangannya, cipika-cipikinya atau pelukannya, tetapi apakah itu
menimbulkan tadi ya gairah atau setruman itu, atau memang dilakukan saat itu tadi kan dibutuhkan ya pegangan tangan saat nyebrang untuk keamanan, melindungi. Kalau lagi di keramaian biar nggak terpisah misalnya kita gandengan. Ya gitu kan agar tidak tersesat dipegang gitu. Jadi Kalau memang di bioskop pas dingin kan ya kadang mungkin oper jaket, cuman kalau dingin banget ya kita peluk gitu kan. In the end of day bukan masalahnya buat apa, bukan bener-bener kayak apa dimanfaatin gitu, tapi bener-bener ada tujuan utamanya gitu. Dia lindungi. Itu sih. Oke. Berarti kan gimana nyetrum gak nyetrumnya nih? Mungkin pertanyaannya mungkin banyak orang menanyakan, berarti kan selalu menanyakan batas, tapi sekarang udah clear ya batas itu setiap pribadi itu beda-beda, tergantung ya kita maksudnya apa yang membuat kita istilahnya dalam tanda kutip itu membangkitkan gairah atau setruman itu ya. Ada yang pegangan tangan, kalau nyetrum ya jangan gitu kan, jaga jarak gitu. Karena itu berguna semua untuk menjaga hati kita kan masing-masing. Ya. Berarti ya kalau misalkan masalah cium bibir nih, atau orang banyak yang bilang apa ya bahasa gaulnya French kiss, itu udah pasti kayaknya pasti ngaco ya kalau udah sampai ke tahap sana. Misalkan ini ada yang pacaran dan telah melakukan French kiss harus wake up gitu, kayak ini kayaknya udah kelebihan gitu ya. Mending mundur dikit. Maksudnya ini terlalu ke depan, terlalu nyosor gitu lah kalau bahasa soangnya tuh terlalu nyosor gitu. Mundur dulu, ini udah pasti ngaco gitu. Karena udah pasti lah abis dari itu udah pasti apa ya, pure nafsu sih. Maksud gue itu fungsinya apa? Melindungi. Itu udah jelas nggak helpful, udah jelas nggak berguna. Itu tuh udah pasti, itu udah di ujung jurang, itu udah tinggal Kayak jalan masuk kepada ketidakkudusan gitu. Jadi nggak usah coba-coba jangan lah. Disarankan, dihimbau jangan lah. Tapi benar-benar nggak ada yang akan kita sesali kok dari ketaatan gitu. Jadi kalau kita merasa kayak, aduh, mesti nggak sih ini kita kayak mundur sejenak, padahal kayak ini udah asik banget nih, ini udah gaya pacaran kita nih gitu kan. Tapi begitu kita tahu, oh ternyata pas kita belajar misalnya hari ini bahwa itu sesuatu yang malah salah gitu. Ya kita memilih untuk mundur dulu deh, nggak melakukan itu lagi. Percayalah itu akan demi kebaikan sendiri. Akan kita syukuri nanti di kemudian hari, karena nggak ada satu hal pun ketaatan yang akan kita sesali. Pasti malah akan membawa kayak ucapan syukur. Yes, amin. Mungkin hari ini dirasa kayak nggak asik gitu, tapi itu justru di kemudian hari akan kita syukuri ya, mundur satu langkah itu. Nah mungkin Kak Love sama Kak Kris bisa cerita nggak dulu apa aja sih hal positif yang bisa dilakukan saat berpacaran? Mungkin kan kalau misalkan anak-anak zaman sekarang mikirnya, oh pacaran itu nonton bioskop berdua, ngedate di mobil berdua, atau segala sesuatu yang berdua dan berbahaya tadi ya, berbahaya untuk nyosor gitu kan. Ada nggak sih tips untuk pacaran yang sehat, yang positif? Kegiatan apa yang harus dilakukan bersama-sama? Karena tadi kan banyak tuh yang nggak boleh ya kan. Berarti terus kalau semua yang nggak boleh, ya boleh apa kan kita gitu? ngapain dong? Teleponan aja kali ya. Pertanyaannya itu. Terus yang boleh apa dong kalau semua yang nggak boleh kan gitu? Soalnya gaya pacaran dunia kayaknya pure ngaco gitu kan. Iya, Ini nggak boleh, itu nggak jangan berpikir bahwa yang ketemu tuh bahaya. Bisa jadi yang nggak ketemu bahkan bisa bahaya karena kita dengan media sosial sekarang nih, kemajuan teknologi dengan handphone, video segala macam, mungkin bisa long distance relationship, tapi kalau emang udah dasarnya ngaco, intinya hati kita yang kita nggak jaga, apapun bisa kita lakukan, walaupun nggak ada sentuhan fisik. Jadi jangan pikir kayak sentuhan fisik aja yang berbahaya, bahkan dalam jarak jauh itu juga bisa jadi bahaya. Yang terpenting adalah kitanya sih, ya kan, motivasi kitanya dan bagaimana kondisi hati kita. Kalau kita udah dasarnya pengen ngaco ya apapun bisa dilakukan gitu kan. Kalaupun kita bersentuhan fisik gitu kayak ketemuan, kita juga dulu termasuk yang cukup sering ketemuan di gereja. Jadi aman, dari pengalaman kita, gaya berpacaran kita itu kita sering banget yang namanya ngumpul sama komunitas. Anak-anak gereja sih, maksudnya pelayanan, terus kalau ya, jadi kita selalu jarang sih pergi berduaan gitu ya, biasanya ramean gitu justru. Jadi itu juga cukup helpful bangun suasana, bangun nuansa itu. Jadi justru kalau gini, pacaran dunia tuh umumnya kan lu makin lama makin menyendiri kan. Iya. Makin gak punya teman. Pacaran 2 tahun udah gak punya teman gitu. Iya, udah gak punya teman. Dunia beli berdua, yang lainnya ngontrak. Menarik diri dari pertemanan. Kalau buat kita pribadi, pacaran Kristen itu justru kebalik. Lu justru malah makin, walaupun lu udah berdua dekat nih, lu justru malah makin ngebaur sama teman-teman sebenarnya. Lu nggak jadi mundur dari pelayanan. Lu nggak mundur dari komunitas karena berdua-duaan. Lu nggak cabut dari acara keluarga lu. Nggak, justru malah makin, kalau perlu ada acara keluarga lu, kalau pacar lu lagi bisa justru diajakin. Maksudnya itu yang lebih sehat sih.
pada akhirnya gitu loh. Jadi ngumpul sama keluarga, teman komsel, pelayanan bareng itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilewati saat pacaran gitu ya. Kadang nonton aja rame-rame ya, maksudnya Iya. bener-bener nonton tuh kayak Sama kakak, Iya. maksudnya sama adik-adik aku. kita ngajak terus ngajak sama yang lain, teman-teman. maksudnya kita mau nonton nih berdua, sebenarnya inisiatornya kita nonton nih yuk, tapi kita ajakin yang lain. Kalau orang dunia kan umumnya jangan kasih tau yang lain, kita nontonnya berdua kan Nanti gitu. pacarannya gak romantis Pacarannya ya. banyak nyamuknya kan gitu jadi. Kalau kita enggak, kita malah kebalik. Biasanya kita justru malah nyari mau nonton nih enggak? Yuk bareng yuk. Kita mau nonton nih gitu. Jadi kayak ya itu sih kita Jadi kayak aku gitu. percaya tuh Tuhan selalu sangat amat ingin menjaga kita. Dan penjagaan Tuhan tuh terlalu banyak banget yang sebenarnya Tuhan lakukan bagi kita. Kayak kita lahir ke dunia ini, kita nggak dibiarkan sendirian kan, pasti kita dibawa di dalam rahim ibu kita. Itu dalam rangka tuh penjagaan Tuhan Perlindungan. kepada kita melalui ibu kita, terus orang tua kita, keluarga kita, dan semua yang di lingkungan kita itu adalah keluarga cara rohani. Tuhan sebenarnya menjaga kita. Menjaga. Jadi kalau pas lagi pacaran, cara Tuhan menjaga adalah kita seharusnya ditempatkan bersama orang-orang di sekitar, dan selayaknya kalau kita menyadari itu penjagaan Tuhan, kita akan Concern. Nah, karena Concern. kalau pacaran umumnya Nggak gini, orang tuh berduaan, tapi bawa yang apa lain. bahasa dunia itu cinta itu buta tuh. Jadi bikin orang kalau lagi jatuh cinta tuh 11-12 sama orang bego sama orang gila. Nggak bisa diomongin tuh lo. Iya, Tapi benar-benar. ke pacaran Kristen itu kebalik. Lu akan karena gini, karena lu tuh nggak bisa ngelihat, kalian tuh nggak bisa ngeliat kalian berdua, orang lain yang bisa lihat. blind spot Iya. gitu Ya, ini kita kayak bikin satu blind spot, kita berdua dalam nuansa itu loh. Tapi biar orang-orang lain khususnya yang lebih dewasa rohani dari kita atau yang kita tahu sayang sama kita, ya pendeta-pendeta, youth pastornya, terus ketua youthnya atau teman-teman sepelayanan dan orang tua sendiri. Jadi ketika mereka kasih masukan, kan mereka yang bisa lihat kita kan ketika kita berdua tuh kayak Yes. gimana. Lebih helpful kah atau ngambek-ngambekan? Misalnya kayak kita Atau- terlalu apa bucin yang intim misalnya gitu, sampai kan Iya. orang pasti akan bisa Terganggu. kasih masukan, dan itu harus kita jangan jadi gitu lah, ngeliatnya juga nggak enak kan Iya. gitu. Soalnya kita pas dari Iya. pacaran nggak berasa bro, maksudnya pasti kan kita punya kecenderungan untuk terlalu sibuk sendiri kan, terlalu sibuk Yes. berdua tuh. Nah jadi perlindungan tadi sebenarnya lewat orang-orang di sekeliling kita itu sebenarnya benar-benar God send sih, kiriman Tuhan. Bukan hanya jodoh ini yang Tuhan kirim, tapi juga ekosistem, apa gue bilang sebut pakai bahasa ekosistem lah, kalau pakai bahasa IPA-nya tuh Segala yang kayak di Tuhan tuh sekeliling lindungin kita dengan komunitas, dengan keluarga rohani. Jadi Dan jangan itu lupa syukuri semua yang ada di sekitar, Iya, itu semua jangan adalah pemberian diabaikan sih. Tuhan. Jangan diabaikan. Iya. Jangan diabaikan, khususnya lagi menjalankan hubungan dengan seseorang pun, dengar-dengaran nih sama orang tua. Orang tua pandangannya apa tentang pasangan kita. Kalau ada pendapat-pendapat miring, coba didengerin dulu. Ini kan mumpung masih pacaran ya, Tok ya. Kita Yes. harus dengar-dengaran sama, bukan cuman pakai kacamata kuda ngeliatin dia doang, tapi Ngeliatin kita pacar. harus ngeliat apa pendapat orang-orang lain juga tentang dia, karena mungkin kita nggak tahu banyak orang lain yang lebih Lebih tahu. tahu dia daripada Ya. kita, dan kita saatnya masih pacaran nih, Ya. belum ada kata terlambat. Saya kita harus dengar apapun yang Masukan. berita tentang dia, Masukan. masukan, terus tentang hubungan kita berdua juga dengar-dengaran gitu, karena itu bisa jadi cara Tuhan berbicara Melindungi kepada kita. kita. Yep. Karena kalau udah Jadi- di pernikahan udah no turning back bro. Ya kalau udah married tuh ya terima aja ya, ampuni aja Iya, Udah udah. aja sampai udah. gila juga coba, maksudnya mestinya Iya. konselingnya awal-awal justru. Kalau perlu lu tanya sama sekeliling lu, sama keluarga lu gimana nih, kita gimana maksudnya. Paling kan kita tahu ya kayak orang tua dan kakak-kakak mentor di gereja kita itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi kita tahu motivasi mereka bukan karena nggak Bukan suka rese. ngelihat kita senang gitu, tapi Yes. karena nggak mau ngelihat kita sedih. Nggak mau Itu ngeliat sih yang kita menderita mesti lah, sadari, istilahnya. iya. Yep. Itu sih tuh yang That's good. bikin Nah. pacaran Kristen beda tuh. Nah, jadi penasaran nih, kan dulu berarti ketemunya itu Kak Kris dan Kak Love tuh di gereja ya berarti ya? Dekatnya ketemu di gereja kan? Nah, tapi ini ada yang menarik nih yang mau saya highlight. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau Kak Kris dan Kak Love tuh mungkin punya background yang berbeda gitu ya. Satu ada keturunan Chinese, satu keturunan yang berbeda. Nah, ada nggak sih problem ketika bermulai pacaran itu? Apalagi kan tadi ngomongin masalah restu orang tua dan circle-nya kita gitu, teman-teman dekat kita. Ada nggak sih problem itu, dan kalau ada gimana sih cara mengatasi hubungan yang berbeda suku atau etnis ini gitu? Dari keluarga inti dia puji Tuhan nggak ada, dari keluarga inti gue juga nggak ada. Cuman kalau dari keluarga besar kemungkinan cuman kayak apa ya, jarang yang diperlihatkan langsung, yang jarang yang Nggak ngomong. pernah Cuman ya. mereka pasti sedikit banyak pengen ngeliat lah. Maksudnya ini anak beda. Apakah semua stigma yang ada nih? Misalnya gini, gue kan campuran ya. Gue Jawa, Ambon, Manado, Rote, Jambore. Jambore. Woi, jambore. Orang tuh umumnya punya stigma kalau orang Ambon tuh pasti kayak gini.
Playboy Ya, gitu ya ya. kan? Orang Manado tuh, Generalisasi orang gitu Manado ya. tuh pasti kayak gini, gitu ya. Ya. Jadi orang ini pasti gini, orang gini pasti gini. Nah, tugas gua adalah untuk meyakinkan mereka bahwa stigma itu salah. Karena gua ini bukan cuman Jawa, Ambon, Manado, Rote, tapi gua itu Kristen. Yes. Karena orang that's Ambon good. yang Kristen nggak kayak orang Ambon yang biasa. Yang di Ya. stigma kan tadi, orang Ambon yang Kristen tuh berbeda. Iya. Ya jadi tugas orang yang berbeda itu kepada keluarga yang misal keluarga besar dia kan Chinese rata-rata. Nah, tugas gua untuk membuktikan diri bahwa nggak, maksudnya kalau gue boleh pakai kata ini walaupun gue kurang suka. Oke, pribumi ini tidak seperti yang kalian pikirkan kok. Walau apalagi setelah 98 waktu itu ya. Ya. Tapi ya buat gue sangat sangat memaklumi kalau teman-teman yang keturunan etnis Tionghoa tuh sangat takut. Karena 98 itu asli gue nyesel. Maksudnya gue aja malu jadi pribumi, men. Maksud gue aja gila, gue bingung gitu mau minta maaf ke siapa, gue juga bingung. Tapi akhirnya adalah tugas gue tahu untuk bertumbuh besar membuktikan ya bahwa kalau gue di dalam Kristus, gue ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yes. Jadi orang Ambon umumnya kayak gini, orang Manado umumnya kayak gini, Jawa kayak gini, Rote kayak gini, tapi gue orang Kristen. Dan tugas gue untuk membuktikan kepada keluarga besar bahwa gue berbeda, dan dari sana pastikan ketika mereka ngelihat bahwa oh ternyata stigma yang gue miliki tentang orang Ambon begini, orang Manado gini, ternyata nggak semua, ternyata orang ini apa ya, dia ini prototype lah, bukan kayak Yes. stereotype, ngerti gak lo? Kalau buat gue ya, Iya, betul. itu tugas kita yang ketika kita yang masuk ke keluarga yang berbeda. Iya. Gitu. Dan pentingnya makanya dari awal yang aku bilang pacaran jangan berdua-duaan aja gitu, tapi harus melibatkan yang lainnya, keluarga, teman-teman. Ini Dan kalau bisa dibawa pas acara keluarga. makanya pentingnya Yes. aku juga sering dengar soalnya yang berbeda suku pun misalnya kan banyak yang curhat nih lewat DM gitu ya, berbeda suku tuh Pas mau menikah, sedihnya itu belum nggak dikenalin. diizinkan. Jadi bertahun-tahun pacaran nggak kenalan, mas gue lu pacaran kan kemana? Pas mau nikah nggak boleh gitu kan, jadi bingung ya. Iya. Pacaran katanya udah 4 tahun, pas mau nikah nggak boleh karena beda suku. Gue bilang lu pacaran 4 tahun nggak pernah dibawa ke rumah gitu teman. Maksud gue gini loh, gue percaya restu itu mestinya bukan hanya ketika mau menikah toh. Yes. Restu itu dimulai bahkan ketika mau pacaran. Oh iya. Ya dong, itu kan masih anak Yes. orang. Bukan hanya ketika mau menikah baru kita lamar terus baru kita Iya. mau, enggak, dari awal justru Itu pas mau tadinya pacaran kita aja. menghargai Iya orang dong. tuanya. Kita mesti bahasa Jawa itu klonuwun gitu loh. Ya misi, Ya. Itu kan punya klonuwun, orang tuanya shalom ya. gitu ya. Om tante, aku Kristo, aku lagi mau deket sama anaknya gitu, dapat izin nggak gitu. Nih aku bawa martabak gitu kan, misalnya. Ya kan? Martabak itu memang pelicin yang paling Dari zaman dulu ke zaman Dari now dulu sampai martabak sekarang ya. mulu ya. Iya. Martabak emang the best. Ya tapi fun fact-nya juga waktu gua mau pacaran sama Jovi juga Kak, itu sungkem dulu gitu, kayak datang dulu ngenalin diri. Sebelum itu gua nggak berani nembak. Bayangin, kayak orang kan kadang sekarang nembak dulu baru nanya gitu ke orang tuanya. Tapi waktu itu tuh kayak nanya dulu ke orang tuanya, baru akhirnya boleh ya udah deh, cari waktu yang tepat kita jadian gitu. Itu berarti langkah yang tepat ya kayak. Ideal bro, menurut gue ideal, itu ideal banget. Iya, Karena itu kan iya. masih anak orang ya. Kalau kita Yes. gini kan, yang masuk selain, kalau yang masuk lewat tempat lain selain lewat pintu itu kan pencuri kan. Iya. Kalau Oh wow, yes benar. Lewat jendela. yang lewat pintu baru gembalanya gitu kan, maksudnya yang lewat pintu nih orang yang berniat baik. Kalau lewat jendela, lewat pagar, itu lewat atap pasti kan maling maksudnya. Ngerti nggak? Ya mungkin kebanyakan nonton film-film barat kan itu kebanyakan gitu ya, pacarnya datang lewat jendela gitu kan. Jadi kayak romantis tapi nggak ada romantis pisan, malah jadi kayak maling gitu loh. Jadi buat gue penting untuk penghormatan kepada orang tua tuh penting banget sih. Dan itu imbasnya bener-bener seumur hidup sih. Akhirnya kita juga restu orang tua tuh jadi akhirnya penting dari pacaran sampai pernikahan. Gitu sih men, Iya. buat gue kayaknya kuno tapi ini justru keren. Karena langka men. Makanya walaupun perbedaan suku, tapi puji Tuhannya nggak ada pertentangan karena itu dari awal udah saling mengenal. Ya puji Tuhan karena ketemunya di gereja, Iya. kan kita sama-sama besan nih ceritanya, kayak udah kenal Udah kenal lah, duluan udah gitu kenal. kan. Orang tua udah saling kenal, terus orang tua juga orang tua dia juga sering ngeliat gue pelayanan, terus tau lah, terus kita dekat, gue dekat sama adik-adiknya juga, karena adik-adik juga di gereja di pelayanan, jadi karena kitanya tuh udah kayak teman, semuanya udah kenal semua, jadinya jauh lebih safe gitu loh, nggak kayak beli kucing dalam karung, karena semua bebas kasih nasihat, maksudnya nih orang nih keras loh sebenarnya, nih orang nih sebenarnya gini. Kita juga sih kayak ada kakak rohani yang waktu itu pertama bilang, karena tahu kita sama-sama anak sulung. pertama. Terus dia cuman berpikir bahwa stigmanya anak sulung itu Pasti kayak keras gitu. Jadi dia cuman kasih nasihat dan ya itu oke, itu akan jadi Masukan. bahan. Jadi yang tadi dibilang kita mendengarkan segala
nasihat Baik yang sekitar mendukung kita atau yang kurang atau yang setuju. kurang setuju juga nggak apa-apa, tapi kalaupun itu Jadi tidak masukan. sesuai, tapi jangan kayak langsung ditolak gitu, kayak kita jadikan kita filter tapi kita dengaran gitu. Kita ditakuti akan sama-sama keras, berarti kita harus mengerti nih, kita jangan sama-sama keras ya, kita walaupun sama-sama sulung tapi begini loh, udah ada concern dari orang yang sayang sama kita, jangan-jangan nih keras nih dua-duanya gitu sih. Jadi kita makanya pentingnya dari awal perkenalan sama keluarga, teman-teman itu penting banget. Mungkin kan nggak semuanya kayak kita ya, jalan ceritanya udah Yes. mulus banget nih. Ini udah kenal duluan nih orang tuanya gitu kan. Kalaupun belum ya artinya saatnya dimulai untuk dikenalkan. Iya, pas dekat, gitu. mulai dekat, mulai antar ke rumah atau apa gitu. Nanti pas pacaran juga lebih jauh lagi, acara keluarga diajak. Nah, buat gue tuh penting ya. Yes. Jadi nanti pas udah menikah tuh ketemu calon-calon keluarga besar juga rata-rata udah tahu, om, tante, weh, gitu. Nggak bingung lagi manggilnya ya, ini manggilnya apa ya? Manggilnya apa ya? Walaupun banyak istilah yang berbeda ya. Iya, Kalau beda benar, suku kan benar. istilahnya lain-lain tuh pasti. Iya, iya. Tapi bisa lah, maksudnya pacaran kita 3 tahun ya, 3 tahun temenan 2 tahun, hampir 5 tahunan we know each other. I think PR itu harusnya udah beres ya, toh, untuk saling Dan bangganya mengenal. sih, aku lihatnya banyak percampuran pernikahan antar suku itu di gereja sih, dan itu membanggakan karena Yang menunjukkan membuktikan kekristenan memang apa rasisme itu pure itu salah. Dan Yes. kekristenan pun kita nggak bisa ngaku Kristen tapi masih rasis. Karena kan bahkan Yesus belum naik ke surga kan bilang pergi jadikan semua bangsa muridku, bukan bangsa lu doang. Iya benar. Berarti kalau gitu nggak ada masalah ya Kak, masalah cari sendiri atau dijodohkan, yang penting kita coba getting know each other dulu, sama yang penting dapat restunya itu kan ya. iya. Betul. Dijodohkan pun kayak misalnya orang kan ada yang bilang hari gini dijodohin nggak lah ya ketemu aja dulu. Kalau emang nggak Betul. cocok ya udah, kan tinggal bilang secara Iya. dewasa. Iya. Udah kemana nongkrong nggak ada chemistry-nya. Ya kan at least udah coba. Yes. Itu karena orang tua juga pasti bermaksud baik kan. Istilahnya kenalin ke anak teman papa yang gitu. Iya, iya. Karena kan masalah pasti- pasangan hidup tuh bukan masalah pertamanya awalnya, karena awalnya bisa beda-beda, ada yang dijodohin, terus ada yang Ada dari ketemu. pertemanan, ada yang Ketemu tengah jalan kayak film Korea dari- ya kan tabrakan. Nah, iya, tabrakan Aduh, gitu, sorry, ya kan, tabrakan. kecelakaan, terus ada dari media sosial, tapi yang mesti dicatat bukan awalnya, tapi bagaimana kita Kelanjutannya. menjalankannya. Ya, kelanjutannya. Ya. Gitu, Stu. Benar-benar. Nah, balik lagi ke kalau yang udah pacaran nih. Ngomongin hubungan yang apa ya, dalam tanda kutip bisa disebut toxic relationship. Nah, sampai mana sih hubungan itu disebut toxic? Apakah ketika sudah mengajak hubungan yang having sex misalkan, apakah itu kan udah jelas toxic nih? Tapi before itu hubungan seperti apa sih yang menurut Kak Kristo dan Kak Love itu yang udah toxic, yang kayaknya mendingan udahin aja deh atau pikir 2 kali deh kalau mau lanjut sama orang ini? Kemarin baru di-posting tuh, bagus juga. Aku lihatnya dari Dua ini, postingan. tertulisnya di 2 Korintus 6 yang tentang janganlah dengan pasangan yang tidak seimbang. Yes. Itu kan dibicarakan tentang orang yang tidak seiman ya kan. Jadi kita mesti tahu yang pertama syaratnya itu Udah adalah pasti tentang dia harus juga menyembah Tuhan yang menyembah sama. Jadi Yesus. harus Ya. bukan kepada orang yang tidak seiman. Jadi kalau udah beda itu itu artinya udah pasti toxic juga. buat Tuhan itu kita harus lihat gini, toksiknya kita jangan menyamakan kayak oh tapi gue nyaman sama dia, Iya, iya, tapi iya. apa Iya. pandangan Tuhan gitu. Buat Tuhan itu nggak sepadan dan boleh dibilang toksik buat Tuhan karena nggak sesuai Iya. dengan kehendaknya, bukan sesuai jalurnya Tuhan. Dan yang kedua, ternyata setelah kita baca di 2 Korintus 6 itu dikatakan ke bawah-bawahnya alasannya apakah hubungan bait Allah dengan berhala, ya kan. Lalu semakin kita baca lagi, karena kata Tuhan apa? Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan aku akan menjadi Allah mereka. Terus ke bawahnya, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Jadi jati diri kita itu semua adalah anak-anak Tuhan, pria dan wanita. Jadi kalau kita bersama dengan seseorang nih, pacar kita yang tidak menghargai kita, tidak membuat kita hidup sesuai dengan jati diri kita yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, berarti artinya Toxic. dia toksik buat kita. Karena dia mengingkari jati diri kita yang sesungguhnya. Toxic itu Yes. basically karena gini, orang kalau keracunan tuh kan nggak kayak orang umumnya kan. Kelihatan kalau keracunan gitu kan. Kayak kalau keracunan makanan tuh lu ke WC terus ya kan, atau kayak Yes. mual-mual, tampangnya Iya. pucat. Pokoknya kelihatan. Jadi buat gue sama. Kalau hubungan itu toxic, lu akan kayak gitu. Lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Ya lu tuh kayak lu terpaksa terus, lu takut terus, lu pano terus. Pokoknya lu jadi kayak orang aneh deh gara-gara pacaran sama dia. Jadi buat gue itu pure toxic. Nah termasuk yang tadi Yes. khususnya
kalau kita benar-benar menyembah istilah Tuhan yang berbeda, lu ditarik keluar dari jati diri lo. Buat gue itu toxic sih. Gitu Iya. loh. Dan aplikasinya. pengaplikasiannya beda-beda banget. Semuanya Yes. akan jadi luas banget, termasuk dari itu yang terlalu penuntut, Iya. yang adalah lu akan jadi Demanding. orang yang kayak ya takut apa-apa harus lapor. Aduh, kalau gue begini Iya. ntar dia marah nggak ya? Terus apapun itu udah toksik karena kita Iya. jadi nggak bisa jadi Diri sendiri. lepas jadi diri Harus kita lepas, sendiri yang dikasih Tuhan sedemikian rupa, Iya. dipandang segitu berharganya. Dan kalau ada Ya. orang lain yang nggak memandang kita berharga seperti Tuhan memandang kita berharga, nggak menjaga kekudusan kita, ya itu artinya udah totally toxic. Maksudnya kayak tadi yang lu bilang kan, maksudnya Iya. kalau udah hampir diajakin begituan, itu artinya dia bener-bener nggak menghargai lu. Maksudnya dia tuh anggap lu murahan coy. Menurut gue, come on, leave her atau leave him. Maksud gue, ya kayak kalau di Alkitab tuh Simpson lah. Simpson itu toxic banget men, maksudnya Hubungannya. iya, hubungannya tuh dua kali bener-bener married sama pelacur kan. Itu aja udah toxic. Oma bapaknya nggak didengar, teman-temannya nggak didengar, bahkan pelacur yang terakhir ini berkali-kali mau bunuh dia men, setiap kali ngapel. Kan Iya. gila maksudnya. Iya. Gue bayangin Pasang badan loh. Delila itu kan dia kayak manipulatif kan, dia buka dengan dirinya terus boy, dengan pancingan seksual kan. Lu bayangin jadi teman-teman Simpson kayak tiap kali pacaran mau dibunuh men, keluar diikat pakai rantai pakai tali, teman-temannya bilang men lu tuh bego tuh gimana ya? Itu cewek mau bunuh lu men. Terus Simpson bilang ya I know tapi anaknya lucu kayak men itu udah kayak bucin gila men, kayak lu mau dibunuh tiap kali tapi lu nya kayak tetap terikat. Yeah. Akhirnya tuh cewek ngambek kan, dia bilang kayak lu udah berkali-kali bohong sama gua, lu tuh sayang gak sih sebenarnya sama gua Simpson? Dia kan ngambek ngerengek sampai dia bilang gini, sampai rengekan tuh perempuan bikin Simpson kayak pengen mati rasanya. Nah itu artinya Yes. dia udah jadi bucin dan itu toxic man. Toxic tuh Udah bikin nggak sehat, bikin lu tuh iya. kalau cewek lu atau cowok lu ngambek itu kayak neraka buat lu. Lu jadi Yeah. akhirnya aduh gua mesti gimana, jadi Iya, uring-uringan iya. mau pelayanan nggak Iya. konsen, mau acara keluarga nggak konsen, mau sekolah nggak konsen. Itu toxic, itu namanya keracunan. kan katanya apa perbedaan bait Allah dengan berhala. Jadi kita kayak udah memberhalakan pasangan kita. Iya, Nah betul. itu udah artinya Toxic, super toxic sih. toxic sih. Dia udah menjelma jadi sesembahan, bukan jadi gebetan lagi. Udah jadi sesembahan, bro, ngeri juga. Walaupun ya kan kalau misalkan tidak seiman ya udah pasti jelas lah itu hitam di atas putih gitu. Tapi kan kalau misalkan itu hubungannya dengan anak komsel misalkan atau bahkan teman sepelayanan, tetapi jika itu toksik juga perlu dipikirkan ulang bener ya kayak. Banget, iya. Ketika lu jadi harus jadi orang lain, dia tuh tadi demanding tadi, dia nuntut lu jadi Yes. kayak gini. Pada Hari akhirnya ini kan bukan tentang pacaran doang, kita Iya. akan kalau kita Sampai emang menikah memang pacarannya pasti ada maksud untuk ke tujuannya kan pernikahan lah ya. Dan bayangin Iya. gak sih seumur hidup bersama dengan orang yang seperti itu gitu. Yang Jadi maksa lu untuk jadi orang lain kayak that's just weird, menurut ketika penting sebentar. banget dari pacaran tuh harus buka mata lebar-lebar Betul. dan jangan sampai kita menyia-nyiakan diri kita untuk hal yang gak worth it sebenarnya. Ya. Yes. Heeh. Berarti anak Tuhan itu kalau misalkan kita sadar gitu lagi nggak keracunan, kita tuh nggak mungkin bucin, apalagi kita punya circle yang ngingetin kita ya, yang kayak tadi Kak Love bilang kan ada teman-teman yang ngingetin kalau misalkan kita terlalu dekat ada yang negur atau misalkan dari gembalanya atau dari orang tua sendiri. Nah itu bagus banget agar kita tuh nggak jadi yang bucin parah gitu ya. Ya. Menghindarkan kita dari itulah sebenarnya. Yes. Wah luar biasa nih, berarti teman-teman nih yang bucin, yang sekarang lagi pacaran ngerasanya kalau nggak bales chatting pacarnya dalam 5 menit langsung keringet dingin. Nah itu harus mikir lagi nih ya, ini hubungan macam apa gitu kan. Lu pacaran gimana itu? Ini hubungan Iya. apa karyawan sama bos atau gimana? Kayak takut terlambat gitu, kayak aduh gue terlambat nih, gue diputusin nih kayak. Iya. Kayak ngeri banget. Dikit-dikit marah gitu kan. Itu mesti introspeksi sih antara si orangnya yang ngambekan itu sama yang diambek-ambekin. Itu harus semuanya menyadari sih kita kalau kayak gini terus itu nggak sehat hubungannya. Iya. Karena Banget dalam sih. pacaran itu kan ada Harus ada cara trust. Tuhan untuk Iya. pengudusan. Jadi kalau emang masih banyak hal kita tuh kayak banyak kurangnya, yaitu cara Tuhan lewat pacaran juga bisa Saling menajamkan, mengingatkan ya. kita kayak kita nggak bisa terus egois ya kan. Kalau kita pas belum punya pacar nih kita masih belum tahu bahwa kita seegois itu. Pas Yes. udah pacaran kita Baru baru mulai. nyadar, ini ternyata rese juga ya dia nih kayak gitu. Nah karena bentrok sama Sama keegoisan egoisnya kita. kita. Nah. Dan itu pentingnya kalau kita masih selamanya orang yang egois terus, kita nggak akan bisa ada satu orang pun yang tahan sama kita sampai Ya. akhir hidup kita Betul. gitu kan. Nah, Betul. makanya pas lagi jalanin hubungan kita mesti tahu
ini kedewasaan yang sesungguhnya nggak kita jalaninya. Apakah masih dengan sifat kekanak-kanakan kita? Kalau kita masih dengan sifat anak-anak, pasti kita akan jadi toksik untuk pasangan kita. Mau-maunya apapun yang kita mau itu harus diturutin. Dan itu pentingnya harus komunikasiin tuh toh. Kalau emang ada yang kita nggak berkenan sama dia, kok sifat kamu kayak gini banget. Nah itu pentingnya pas lagi pacaran tuh diobrolin. Diobrolin banget. Jadi pergunakan waktu pacaran bukan untuk buka-bukaan yang lain, tapi diri. buka-bukaan karakter masing-masing. Lu belajar jadi diri lu Visi ke sendiri. depan, Gini, iya. gue percaya justru pacaran itu waktu yang tepat untuk tadi kita saling mengenal satu sama lain dan saling jadi diri sendiri dengan harapan ada orang yang bisa betah sama kita, ngerti nggak? Jadi buat kita pribadi, kalau lu mau diterima apa adanya, lu harus jadi apa adanya. Ya kan? Jangan pakai topeng gitu ya. Jadi kalau dia tapi umumnya pacaran dunia itu kan lu kayak pencitraan men, kayak you're in your best behavior ketika pacaran, kayak karena mau dapetin dia, ngerti gak? Jadi lu manipulatif dengan cara-cara minjem baju orang, mobil orang, ngerti gak? Kayak gitu-gitu, kayak sampai level yang bener-bener aneh gitu kan. Minjem duit buat makan di restoran. Padahal kan enggak kan, harusnya lu kasih tahu gue sebenarnya kayak gini nih rumah gue nih, keluarga gue sesederhana ini masa lalu gue, kita ceritain kesalahan Itu kita yang penting dulu, banget itu tuh penting masa banget. lalu dari bahkan sebelum pacaran udah harus dikasih tahu masa lalunya. Justru gimana. pacaran harus dipakai waktu yang bener-bener buat ngulik satu sama lain ternyata. Tahu kekurangan satu sama lain, apakah kita bisa terima masa lalunya, kekurangannya gitu. Lu bisa betah nggak nih bakal seumur hidup sama dia gitu loh. Nah itu buat gue penting banget sih. Makanya kalau pacaran kayaknya banyak yang dilarang tadi di depan. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan Iya. selain yang itu. Sebenarnya banyak banget PR yang mesti diberesin di dalam pacaran itu. Itu sih men. Jadi bukan hanya hal-hal romantis yang harus dibangun saat pacaran, tapi justru saling mengenal karakter, saling mengetahui kelemahan, kekurangan, mengenal keluarga masing-masing gitu ya. Jujur ya kalau direnungin ya, itu justru yang romantis. Maksudnya gini, kayak misalnya laki sama perempuan kan kita wired differently kan. Kalau laki-laki tuh kalau nongkrong pasti mesti melakukan sesuatu bersama-sama. Nonton bola, main biliar, ngeband, pokoknya harus ada kegiatan barengnya. Kalau perempuan itu nggak butuh kegiatan bareng, kadang cuma duduk ngobrol, minum teh, bisa gitu. Kalau laki-laki mana bisa kayak gitu, garing men. Kita tuh mesti ada kayak, kita kalau lihat-lihatan gini kayak agak canggung gitu. Kita pasti kayak mesti nonton bareng apa. Nah kadang gitu, jadi kebiasaan itu pun bisa jadi dua yang berbeda. Ya kan yang satu cuma pengen kalau nggak ada, kita mau kemana nih? Kalau nggak tahu mau kemana, nggak usah jalan deh. Loh, ya kan yang penting kita berdua, mau di sini juga nggak apa-apa. Ya kan kita bisa pesan makanan, yang gitu. Kebiasaan yang berbeda itu pun mesti dijalanin dua-duanya. Nggak bisa kayak dikit-dikit mesti jalan, nonton, mesti main apa bareng. Balik lagi tagline-nya gini, kita harus mengutamakan esensi daripada sensasi. Gitu. Yes, wah mantap tuh. Mengutamakan esensi daripada sensasi. Iya. Karena pas pandemi gini kan semua sensasi lagi di shutdown bro. Iya, nggak ada. Akhirnya esensi kan ya komunikasi, saling perhatian, mengenal gitu ya. Nggak bisa jalan, nggak bisa nonton, nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngapa-ngapain men. Perlahan ketemuan aja nggak bisa lah kadang. Dan akhirnya lu ngobrol terus mulai cerita kerinduan lu, apa visi lu pengennya gimana ke depan, terus atau cerita yang masa lalu misalnya ada yang belum diberesin, ada yang belum dia tahu. Dan di momen pandemi ini sebenarnya paling tepat untuk ke dalam sih nguliknya gitu loh. Karena pada akhirnya kan kita kan mau nikah dengan pribadinya, bukan dengan yang di luar Pencitraannya gitu ya. yang lain-lain. Ya pada akhirnya kita akan punya dia karena semua yang ada nih akan one day sirna semua, dari penampilan sampai kepemilikan, Bener. semuanya, kemampuan, kesehatan, Bahkan fisik juga kan. Jadi harus yang di dalam harus pribadinya sini, yang mesti dikenal gitu tuh. Dan buat gue pacaran tuh mestinya saling mengenal pribadi sehingga kita tahu nih kita bisa nggak ya bareng-bareng selamanya gitu. Dan kalau udah saling kenal kayak gitu pribadinya, masalah trust yang tadi kayak dia kok nggak balas chat gue ya gitu, itu akan jadi sirna karena kayak kita udah makin tahu dia nggak balas berarti dia emang pasti nggak bisa nih. Terus kalau misalnya Lagi sibuk atau apa gitu. kayak Kak Kristo kayak pelayanan keluar kota gitu, aku nggak harus ikut kemanapun gitu kan, karena aku percaya Nggak harus pakai Bigo gitu gue pasang kayak setiap waktu jadi Zenly gitu ya. Ada di mana gitu. itu semua kan dasarnya dari pengenalan. Kalau kayak dari awal yang kamu kenal dia udah nggak bisa dipercaya, nah itu saatnya saat lagi pas pacaran, artinya kamu harus mesti milih nih, kamu lebih sayang sama diri kamu yakin nggak mau menjalani itu dengan orang yang nggak bisa orang dipercaya, seperti ini yang nggak bisa dipercaya gitu kan. Itu kan bisa tahu semua dari pengenalan di pacaran itu kan. Jadi pentingnya waktu tuh dipergunakan untuk saling mengenal karakter tadi. Dia orangnya kayak apa. Itu tuh.
Jadi mungkin ada ini nggak kata-kata buat temen-temen nih yang mungkin punya hubungan yang hari ini tuh mungkin apa ya bisa disebut toksik lah karena mengalami hal-hal yang tadi. Apa sih yang sebaiknya mereka lakukan kalau yang dengernya berdua nih? Apa yang sebaiknya pasangan ini lakukan? Tapi kalau yang denger hanya salah satu pihak, sebaiknya melakukan apa nih? Apakah kita coba dulu sembuhkan hubungan yang toksik ini? Atau kalau udah nggak bisa disembuhkan itu kita udahin atau gimana gitu? Ya, kalau itu suatu kesalahan yang udah terlanjur, misalnya udah terlanjur ngapain gitu ya, buat gue pertanyaannya selalu balik. Yang jelas kita mesti berhenti. Ya, bukan melulu berhenti pacaran, tapi udah jelas berhenti bikin dosa itu, right? Yes. Terus kita mesti bertanya satu sama lain, gue beneran sayang sama dia atau enggak? Atau gue emang memanfaatkan dia doang? Maksudnya gue cuma pengen dapetin sesuatu dari dia. Ya, dan itu pertanyaan introspektif. Ya, dan kalau nggak ada niatan baik dari kedua belah pihak atau salah satu nggak mau bertobat, cari yang lain. Kalau gue Yes. selalu bilang gitu. Bahkan sampai level gini, misalnya lu pengen tahu nih orang tuh rohani apa enggak. Coba lihat deh, pas lu lagi pelayanan, kan Sabtu malam tuh biasanya kayak suka latihan kan buat hari Minggu. Iya. Lu lihat tuh, kalau dia bosan, dia lihat jam, cari yang lain. Artinya dia nggak menghargai bahwa lu tuh punya passion. Buat lu tuh Yeah. pribadi pertama terpenting dalam hidup lu tuh Tuhan. Dan dia nggak bisa terima itu. Yes. Dia kayak Yes. somehow pengen dia tuh jadi yang utama di atas Tuhan. Dan buat gue itu toxic, mendingan lu cari yang lain. Banyak kok caranya. Cara lihat dia rohani atau enggak, coba lagi pacaran lu obrolin tentang firman, lu coba obrolin Tuhan. Kalau dia bosan nguap, cari yang lain. Maksud gue artinya itu udah apa ya, bait Allah sama berhala tuh nggak bisa disatuin gitu loh buat gue. Iya. Jadi kalau yang toksiknya sampai level udah nggak ada yang mau bertobat, salah satu atau apa lagi dua-dua yang nggak mau. Nah, karena hubungan kan Hubungan dua kan orang, dua jadi pihak, membutuhkan pertobatan di keduanya. Ya nggak bisa yang satu pengen berubah. Nih Beb, dengerin Beb, kita nggak boleh kayak gini terus. Yang satu bilang apaan sih, so tau nih pendeta, cari yang lain. Iya, itu tanda-tandanya bahwa he's Itu not the one cara-cara, atau iya. she's not the one. Karena ini toh, lo mungkin bisa catat kata-kata ini. Kalau nggak sepakat, berarti nggak sepaket. Kalau nggak sepakat berarti nggak sepaket tuh guys. Jadi mesti dipegang tuh. Kalau lu nya pengen bertobat, lu nya pengen nggak pengen gitu lagi, tapi dianya tetap ke situ terus, tetap maksain terus, itu artinya nggak sepaket. Karena nggak bisa sepakat. Gitu loh. Jadi buat gue Oke. itu sangat prinsipil dan sederhana sih harusnya. Dan waktu itu disadari dari awal, mungkin masih bingung ya kayak, terus kenapa, maksudnya buat apa gue mengorbankan hubungan gue yang udah bertahun-tahun ini, terus gue putusin demi kayak, demi gini doang gitu, demi kayak yang apa yang Tuhan mau gitu kan. Tapi ya itu artinya berarti Tuhan belum segitu pentingnya, pribadinya belum segitu pentingnya buat Dalam hidup kita kita. sendiri. Yes. Dan tapi itu percayalah itu bukan buat kepentingan Tuhan, tapi buat kepentingan kepentingan kita. kita. Yap. Di ke depan sana gitu, itu benar-benar kita sangat amat membutuhkan Tuhan. Jadi kalau tanpa Tuhan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi mau berencana mengarungi kehidupan rumah tangga yang adalah pastinya Kayak miskin, banyak. sakit, sehat, Iya, susah, senang, sampai mau memisahkan. iya, iya, itu bukan hal yang Iya. happy aja. Banyak Yep, hal tantangan banyak di depan, tantangan. dan nggak ada seorang pun yang lebih mengasihi kita daripada Tuhan. Nggak akan ada seorang pun yang nggak mengecewakan pasti. Cuman Tuhan yang Cuma tidak Tuhan pernah bisa. mengecewakan. Bahkan pasangan kita sendiri pun yang kita anggap kayak, buat apa itu Tuhan, gue udah happy banget kok sama dia, percayalah one day dia akan bisa Ngecewain mengecewakan. lo, ya. Jadi Yeah. pikir baik-baik siapa pribadi yang sebenarnya terpenting dan paling kita butuhkan, dan benar-benar jalanilah sesuai dengan kehendaknya, Yeah. bukan kehendak kita. Dan bersama dia itu penting Itu sih. kebahagiaan sejati itu cuman hidup bersama dengan di dalam tuntunan That's good. Tuhan. That's good. Itu kebahagiaan sejati. Jadi mesti dari awal kita sadari itu, kita dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau Tuhan bilang itu nggak berkenan, hubungan yang toksik, hubungan yang di luar kekudusan itu nggak berkenan, Udah sepadan. taati aja. Yep. Percaya deh, nggak bakal ada yang akan kamu sesali dari ketaatan itu. Yep. Wow. Thank you Kak Kristo dan Kak Love udah sama-sama ngebahas nih topik-topik yang mungkin bisa ngebantu teman-teman yang lagi ngejalanin hubungan atau memulai hubungan. Jadi dia udah siap-siap dulu nih untuk memasuki hubungan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tentunya hubungan yang kudus. Oke, sebelum kita berpisah Kak, boleh minta tolong Kak Kris dan Kak Love untuk menutup kita di dalam doa, berdoa buat seluruh jemaat, buat yang lagi punya hubungan, biar hubungannya bisa berlanjut dengan baik, atau yang lagi jomblo nih, lagi mau mencari the one-nya, biar bisa menemukan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan, thank you buat kesempatan ini kami bisa fellowship bersama dalam kesempatan bisa ngobrol tentang hubungan romantis yang kami tahu adalah inisiasinya Tuhan. Ya, Tuhan mempertemukan laki-laki dan perempuan dan mengizinkannya berada dalam satu hubungan asmara, bukan dalam hanya berpacaran tapi one day dalam pernikahan. Tuhan, kami berdoa buat siapapun yang lagi berpacaran sekarang, kiranya firman-Mu Tuhan jadi pedoman yang paling utama. Biar penghormatan kepada Tuhan dan kekudusan-Mu yang jadi yang utama dalam hidup mereka masing-masing. Jika mereka telah salah langkah, biar mereka dengan kuasa Roh Kudus bisa bertobat dari jalan yang salah dan mulai sungguh-sungguh sama Tuhan dan bisa memulihkan satu sama lain, bisa minta maaf satu sama lain kalau udah ada hal-hal yang dilakukan yang lebih melewati hal-hal yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga buat yang masih sendiri, buat yang masih single. Kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, biar dalam singlenya, dalam keadaan single mereka bisa maksimal buat Tuhan, menyadari bahwa Engkaulah yang terutama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan termasuk jodoh. Biar kami tahu bahwa jodoh itu bukan yang utama, tapi Tuhan yang utama. Ya, dan biar itu selalu jadi landasan bagi kami semua untuk membangun hubungan khususnya asmara ini. Thank you Tuhan sekali lagi buat semua yang udah tuning in, udah dengerin, udah nyimak, biar firman Tuhan yang dibagikan, pengalaman yang diceritakan bisa berguna, firman Tuhan bisa membuat transformasi dalam kehidupan setiap kami, bahkan dalam hubungan kami, dan nasihat-nasihat yang diberikan biar bisa jadi pelajaran yang baik, bisa jadi masukan yang baik, sehingga menjadi consideration untuk melakukan hubungan asmara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan yang idealnya seperti apa. Thank you Tuhan sekali lagi buat kesempatan indah ini. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, dan sekali lagi ingatkan kami bahwa kami semua anak-anaknya Tuhan. Dan biar kami gak fokus hanya sekedar mencari anak Tuhan, tapi biar fokus kami pertama menjadi anak Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan gak akan percayain anaknya ke yang bukan anaknya. Jadi bagian kami pertama adalah mencari Tuhan, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus akan pimpin kami. Ajarkan kami untuk menghormati hadirat Tuhan dan mensyukurinya dengan hidup kudus, pacaran kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you Kak Kris dan Kak Love. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya semua. God bless you all. God bless you. Shalom, selamat malam minggu teman-teman Youth, Bethel Youth Kedoya. Apa kabar hari ini? Saya percaya dari ibadah pujian dan penyembahan kita, dari kebenaran firman Tuhan disampaikan, memberkati dan menguatkan kita. Sebentar sebelum kita akhiri ibadah kita bersatu hati, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan kembali kami bisa beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu, setiap kami yang melakukan firman-Mu, diberkati dan ditolong oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, khususnya di masa muda kami Tuhan. Kami mau terus belajar, bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan secara khusus buat rekan-rekan kami yang menghadapi tantangan hari-hari ini, baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban berat kami, yang keadaan putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan sumber kekuatan dan jawaban dalam kehidupan kami. Berdoa juga Tuhan buat setiap orang tua kami, keluarga kami dimanapun berada, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Secara khusus juga berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami, tim penggembalaan kami. Tuhan, kami berdoa sungguh agar para tim gembala kami diberikan kekuatan, hikmat, kesabaran yang datangnya daripada Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan mengurapi, Tuhan memampukan dalam memimpin bangsa kami menghadapi setiap pandemi ini. Dan kami percaya dan berdoa, kekuatan dari Tuhan yang menolong dan memampukan hamba-Mu. Dan sebentar kami sebelum mengakhiri ibadah kami mengangkat kedua tangan kami dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangan kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, komunitas, pekerjaan, studi kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.